Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang hambatan ekonomi. Hambatan di tahun 2025, kendala yang itu pasti akan kita hadapi ya. Tapi soal bisa tidak Anda melewatinya ya tergantung dari usaha dan upaya Anda ya. Ketika Anda bisa maksimal ya saya yakin ya, juga akan bisa maksimal gitu. Yang pertama 1 sampai 20 hambatan ekonomi ya. Inflasi yang tinggi yang mempengaruhi daya jual beli masyarakat. Nah, kita sudah merasakan ya. Teman-teman Jumat Wage sekarang ini kan daya beli kita ini turun loh teman-teman ya. Kita ini mau katakanlah beli beras itu, mau beli beras katakanlah beli 25 kilo itu saya mikir ya saya mikir habis beli 5 kilo dulu ya, untuk yang lainnya untuk beli lauk dan sebagainya. Itu seperti itu kondisi ekonomi saat ini, beda dengan 1 tahun 5 tahun yang lalu ya, itu beda. Beli beras ya sak karung sekalian itu ya, kan seperti itu ya. Selanjutnya ketidakstabilan pasar ya di keuangan global, pasar saham keuangan global. Saham ini juga berpengaruh ya, walaupun kita tidak ikut-ikut main saham, tapi ketika harga saham itu hancur, kita pun juga kena dampaknya. Ketiga, pengangguran akibat otomatisasi teknologi ya. Anda lihat pom bensin yang sudah tidak ada karyawannya gitu ya. Jadi kita pakai scan barcode ya, langsung isi sendiri. Itu kan otomatisasi gitu ya. Atau Anda lihat ya, PLN. Anda tahu PLN yang pakai voucher gitu. Itu kan digitalisasi. Itu untuk mengurangi pekerja sing bagian tukang ngecek gitu. Ya toh? Banyak lagi contohnya ya. Kartu tol juga toh. Kalau tol dulu harus leren bayar, sekarang tinggal tik buka. Jadi seperti itu. Terus krisis ekonomi akibat konflik geopolitik ya. Perperangan ya, perang ya, seperti di Palestina, di Timur Tengah ya, di Ukraina ya. Jadi perang-perang itu juga berdampak terhadap ekonomi global. 5. Ketergantungan pada utang negara yang semakin besar. Jadi ketika negara kita ini utang, seperti Indonesia utangnya akeh ya. Nah, ini juga akan berdampak ya pada kehidupan kita. 6. Kesulitan UMKM bersaing dengan perusahaan besar. Nah, kita sudah bisa melihat sekarang. UMKM kalau Anda tidak jualan online ya pasti ketinggalan zaman. 7. Ketidakpastian mata uang digital, cryptocurrency ya. Nah, ini mungkin nanti ya di video yang lain ya kita akan bahas ya tentang cryptocurrency. Ini bahasanya bahasa ekonomi ya. 8. Lonjakan biaya hidup ya di sektor perumahan dan energi. Biaya listrik mahal, gas mahal, bensin mahal dan sebagainya. 9. Hambatan distribusi barang akibat krisis logistik, banjir, jalannya rusak, jalannya putus ya, bensinnya mahal. Itu kan hambatan distribusi barang sehingga barang menjadi naik. 10. Ketidakseimbangan ekonomi di antar wilayah, perbedaan ekonomi di antar wilayah ya, kesenjangan ya. Nah, ini menciptakan. 11. Masalah ketimpangan sosial yang makin dalam antara yang miskin dan yang kaya. Itu jurang pemisahnya semakin dalam. 12. Sulitnya akses modal bagi usaha kecil ya. 13. Ketidakstabilan harga komoditas seperti sembako itu tidak stabil harganya. Ini juga berpengaruh ya. 14. Masalah ekonomi akibat perubahan iklim, gagal panen ya. Kita tahu sendiri ya, Desember ini banyak banjir ya, banyak sawah yang tenggelam. Dampaknya apa? Di tahun 2025
Januari pasti beras pada naik gitu. 15 ketergantungan pada impor bahan baku. 16 minimnya inovasi di sektor lokal. 17 ketidakadilan dalam pembagian ekonomi global. 18 penurunan daya saing akibat rendahnya investasi. 19 kebijakan pajak yang tidak ramah bagi masyarakat. Ya, antar lagi ya. Januari itu banyak bermunculan pajak-pajak ya. 20 pemulihan ekonomi pasca pandemi yang melambat. Nah, selanjutnya hambatan teknologi 21 sampai 40. Ancaman keamanan ya, siber yang semakin canggih ya. Banyak toh penipuan-penipuan ya, yang ATM-nya habis, terkuras dan sebagainya. 22 privasi yang semakin sulit dijaga akibat teknologi lah ya. Anda masuk data Anda ya, komentar itu data Anda sudah kebaca sama teknologi. Jadi kemanapun Anda melangkah sekarang ini Google ini bisa mengawasi gitu. Ya, 23 kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. 24 ketergantungan pada AI yang bisa menimbulkan kesalahan fatal. Anda tahu AI ya. AI itu kayak chat GPT gitu, kayak misalkan saya mau buat artikel ya. Buatkan artikel ya yang menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, itu tinggal klik muncul satu artikel. Misalkan Anda suruh buat 10 artikel, ya muncul 10 artikel. Akhirnya apa? Otak kita enggak beku, enggak mikir. Sing mikir mesin. Nah itu. 25 kerusakan lingkungan akibat limbah elektronik. Ya, jadi limbah elektronik itu ya itu juga bahaya. Limbah P3 itu ya. 26 kurangnya regulasi yang mengontrol penggunaan teknologi. 27 kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi industri. Jadi pabrik-pabrik sekarang ini kan ya juga berpikir ke sana. Ya, ketika menggunakan operasional mesin, otomatis orangnya berkurang. Ya toh, enggak ada PHK, ya, enggak ngurusi BPJS, ya. Pengusaha diuntungkan gitu. Ya dampaknya ya kita, ini tantangan ke depan ya. Seiring majunya teknologi, maka ya kita kalau tidak mengikuti, ya kita akan tergilas. 30 ketergantungan pada platform teknologi global atau monopoli ya. Seperti Shopee gitu ya. Jadi kita ketergantungan, kalau belanja nggak di Shopee ya kurang afdol, misalkan seperti itu. Teknologi yang menyulitkan membedakan fakta dan fiksi. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat itu butuh pemahaman juga ya. Hambatan dalam integrasi teknologi baru di sektor tradisional. Ya, contoh misalkan. Ya biasanya kita jualan ya, jualan di kampung-kampung itu kan jualan ya wes dikekno, enggak perlu dicatat. Nah, ketika kita masuk era digitalisasi, jualan di scan barcode, harganya muncul pakai slip. Nah, kadang proses ini ya, ini kadang sulit gitu ya. Padahal itu adalah untuk memudahkan pencatatan. Itulah kenapa kok warung-warung modern itu bisa berkembang, bisa menggaji karyawan. Tapi kenapa kok warung tradisional itu semakin hari semakin menyusut? Ya itu tadi, tidak ada laporan itu. 34 masalah etika dalam penggunaan ya, AI. 35 kecepatan internet yang tidak merata di berbagai daerah. 36 lonjakan biaya untuk teknologi yang tidak relevan. 37 mulai kehilangan budaya lokal akibat globalisasi digital. 38 potensi kerusakan akibat senjata berbasis teknologi baru. 39 kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi. 40 hambatan dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan. Ya, nah itu hambatan ya di tahun 2025. Hambatan politik dan sosial, ketidakstabilan politik nasional maupun internasional. Konflik geopolitik antara negara-negara besar. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ya, sekarang ini kan tidak percaya sama pemerintah. Sudah hampir 3 periode ini ya, tidak percaya.
44, polarisasi masyarakat akibat politik identitas ya. Politik identitas itu politik pencitraan itu loh ya, masuk gorong-gorong itu politik identitas. Ya. Akhirnya masyarakat tidak percaya. Ya. Selanjutnya penyebaran hoax yang memecah belah ya. Kita lihat sekarang ini ya. Banyak media-media itu yang menyebarkan hoax ya. Nah, itu juga hambatan dan tantangan. Kekerasan atau protes akibat ketidakadilan sosial. 47, ketimpangan dalam akses pendidikan dan kesehatan. 48, hambatan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. 49, meningkatnya intoleransi berbagai komunitas ya. Sering tuh terjadi gesekan-gesekan antara komunitas ini itu sering terjadi. Itu hambatan tantangan. 50, konflik akibat perbedaan budaya dan agama sudah mulai muncul. Ya, permasalahan agama, budaya ini sudah mulai muncul ke permukaan. 51, hambatan dalam mencapai kesepakatan global tentang perubahan iklim. 52, korupsi yang menjadi mengakar ya, di berbagai negara, termasuk di Indonesia. 53, sulitnya reformasi hukum dan birokrasi lain. Hukum bagi pemilik kekuasaan. Ini kan sudah terjadi. 54, penurunan kebebasan berekspresi di beberapa negara. Kadang kita ini berekspresi juga dibatasi. Hambatan untuk menyelesaikan konflik internal suatu negara. Perpecahan dalam organisasi internal ya, internasional ya, seperti PBB. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kesulitan mengintegrasikan kelompok minoritas ke dalam masyarakat, ancaman dari kelompok radikal dan ekstrim, kurangnya aksi nyata dalam mengatasi kemiskinan global. Jadi pada dasarnya politik internasional ya, ini juga berpengaruh ya, menjadi hambatan bagi kehidupan kita. Ya, kita ya dikit-dikit ya materi semacam ini saya sampaikan ya, supaya Anda ini melek lah untuk melihat tidak hanya di Indonesia, juga skala global. Hambatan lingkungan, perubahan lingkungan. Ya, banjir sekarang di mana-mana gitu. Tidak tahu di tempat Anda, Jogja bagaimana banjir? Ya, biasanya Lamongan itu banjir. Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya itu banjir biasanya. 62, meningkatkan suhu global yang mempengaruhi ekosistem. Kalau tidak banjir ya panas. Lek panas ya endak-endakan. 63, krisis air bersih di beberapa wilayah. Kadang kita sulit ya untuk mencari air bersih. 64, polusi udara yang semakin buruk ya, baik di kota maupun di desa ya. Kenapa ya? Kendaraan itu hari semakin banyak. 65, sampah plastik yang sulit dikelola, banyaknya plastik ya sulit dikelola. 66, hilangnya habitat hewan akibat deforestasi ya. Jadi hutan ini sudah semakin hari semakin hilang, hewan juga semakin hari semakin hilang. 67, penurunan keanekaragaman hayati. 68, masalah kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir ya. Anda bisa lihat ya di Jakarta itu ya sudah ada dikasih tanggul ya. Nah, di Pasuruan juga ya, Pasuruan kota ini kalau banjir ya pasti air laut tidak bisa masuk air dari sungai. Kembali lagi. 69, ketergantungan pada bahan bakar fosil ya. Minyak, gas dan sebagainya itu kan lama-lama juga habis ya. Itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. 70, hambatan dalam transisi ke energi terbarukan ya. Contoh dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, kita masuk ke listrik misalkan ya, mobil listrik, sepeda listrik dan sebagainya. Nah, itu kadang proses transformasinya, proses perpindahannya itu sangat sulit sekali. Padahal cepat atau lambat minyak ini juga akan habis. Ya, nanti juga akan jadi bangkai itu mobil motor. 71 ya. Kelangkaan sumber daya alam yang penting. 72, bencana alam yang meningkat. 73, hambatan mengurangi emisi karbon. Asap ya. 74, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan.
Ya, lingkungan itu perlu dilestarikan ya. Makanya saya dulu itu skripsi ya teman-teman itu ambil kasusnya Pacet ya. Anda tahu Pacet, Padusan Pacet itu. Yang di 17 atau 15 ya, orang meninggal dunia. Longsor. Itu skripsi saya tentang lingkungan. Ya, selanjutnya tesis saya itu tentang lingkungan juga, pencemarannya di Cel-Jedang Pasuruan itu. Rejoso itu. Ya. Jadi pencemaran dari pabrik pakan ternak itu. Cel-Jedang itu ya, di wilayah timur itu, arah ke Probolinggo. Nah, itu teman. Nah, penting kita itu untuk cita terhadap lingkungan. 75 konflik akibat perebutan sumber daya alam. Ya. Tuh, di pertambangan itu selalu seperti itu ya, rebutan. Nah, 76 hilangnya lahan pertanian akibat urbanisasi ya. Jadi dari desa ke kota, wis aku dadi petani ya, hasilnya ndak cukup gawe mangan, wis tak kerja dadi karyawan ae, penak wis gak ledok tok. Lah itu juga berdampak. 77 kesulitan dalam mengurangi konsumsi berlebihan. 78 limbah industri yang mencemari lingkungan. 79 hambatan dalam menegakkan hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan ini tidak pernah tegak. Ya, kalau menurut saya pribadi tidak pernah tegak. Tidak ada kasus ya yang mencemari lingkungan itu sampai di penjara, itu tidak ada. Ya, loh ya. Saya termasuk aktivis WALHI ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi saya tahu. Ya alasannya apa? Pendapatan daerah. Tapi ya tetap ya masyarakat setempat yang dirugikan. 80 dampak negatif dari pembangunan besar-besaran ya. Kita lihat sendiri ya di Kota Malang ya, tak contohkan Kota Malang. Kota Malang itu pembangunan besar-besaran. Ya, hotel, mall, wis ruko, kos-kosan, wis full tumpek blek. Efeknya apa? Banjir. Ya, siapa yang rumahnya Malang Kota kemarin pasti banjir. Zaman saya dulu kuliah itu, tidak ada yang banjir. Ya. Dulu ya, waktu pembangunan Matos Malang Town Square ya, itu saya ikut demo. Loh ya, dekatnya Brawijaya ya, sama dosen Brawijaya. Ya, dosen saya itu diajak demo sama dosennya, ayo ikut demo. Loh ayo Pak, gitu. Ini membela lingkungan, yes. Masih kalah dengan yang penguasa. Ya efeknya apa ya? Banjir teman-teman. Ya, hambatan pribadi dan psikologis ya. 81 sampai 100 kesehatan mental semakin terganggu akibat tekanan hidup. Kita stres mikir besok makan apa. Ya, tidak cukup buat makan. Ya. Kesulitan menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tantangan dalam menjaga hubungan yang harmonis. Ya, stres akibat ekspektasi yang terlalu tinggi. 85 kurangnya waktu untuk memperhatikan kesehatan fisik. Wah, ini saya alami ya. Saya waktunya mau olahraga gitu loh ya, santai-santai olahraga enggak bisa loh teman-teman. Semikir kerja tok ya. 86 ketergantungan pada media sosial yang menyebabkan kecemasan ya. Jadi kalau Anda sudah katakanlah mau tidur, HP itu sembunyikan wis. 87 kesulitan dalam menghadapi perubahan besar dalam hidup. 88 ketidakmampuan untuk mengelola ya, keuangan pribadi. 89 hambatan dalam mencapai tujuan hidup. 90 kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. 91 kurangnya rasa percaya diri. 92 sulitnya mengelola konflik dalam hubungan keluarga. 93 ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. 94 kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. 95 ketergantungan pada kebiasaan buruk, misalnya merokok ya, terus bergadang, cangkruan dan sebagainya. 96 kesulitan mengelola waktu secara efektif. 97 rasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang banyak. 98 hambatan dalam mengembangkan keterampilan yang baru. 99 kurangnya motivasi untuk terus berkembang. 100 tantangan menghadapi kegagalan dan belajar darinya. Nah, itulah teman-teman ya, 100 hambatan di tahun 2025. Mungkin saat ini sudah Anda rasakan.
hambatan dan kendala itu, ya. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan, kalau kita tidak bisa mengoptimalkan, maka hidup kita ini akan banyak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.